Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah. La haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Kepada anak-anak kelas 8 MTS NU TBS Kudus, untuk materi kali ini kita melanjutkan kemarin, karena kemarin sedikit mengulas tentang materi kemarin, yaitu masih bab jenazah, yang kemarin berhubung waktunya memang tidak mencukupi, maka kemarin hanya membahas satu bab, satu poin, yaitu tentang memandikan jenazah. Sedikit mengulangi materi kemarin, jadi ketika ada mayit, bagi orang yang masih hidup mempunyai kewajiban 4 perkara, yaitu yang pertama memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur. Jadi empat hal tersebut harus dilakukan bagi seseorang yang masih hidup untuk si mayit. Jadi hukum istilahnya pemulasaran jenazah. Ini hukumnya fardu kifayah, artinya kewajiban yang sudah gugur ketika sudah ada yang melakukan. Jadi ketika sudah ada yang mewakili, istilahnya ketika sudah ada yang mewakili, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Itu kalau yang mengetahui banyak orang. Akan tetapi ketika ada mayit, kok yang mengetahui cuma satu orang, tidak ada orang lain kecuali dia yang mengetahui, maka hukumnya tidak lagi menjadi fardu kifayah, tapi berubah menjadi fardu ain. Jadi ada 2 hukum di sini dengan rincian. Ketika yang mengetahui tidak hanya satu orang, maka hukumnya fardu kifayah secara umum ini. Kalau jenazah kalau orang meninggal yang mengetahui hanya satu orang saja, tidak ada orang lain yang tahu, maka hukumnya berubah menjadi fardu ain. Kemudian memandikan jenazah kemarin sudah dibahas. Tata cara minimal memandikan jenazah dan berapa kali pemandiannya, kesunahan-kesunahannya kemarin sudah dibahas. Sekarang yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Jadi mengkafani jenazah di sini ada minimal, kalau dalam buku panduan bisa dibuka halaman 38. Halaman 38 paling atas, poin B, mengkafani mayit. Kalau dalam buku pegangan siswa, di situ diterangkan ada batas minimal dan batas maksimal mengkafani jenazah. Yang pertama yaitu ketika mengkafani jenazah minimal satu lembar kain yang sudah bisa menutupi semua anggota tubuh mayit. Ini memang ada beberapa perbedaan pendapat, cuman yang kita ambil di sini yang ashah, yang lebih baik. Ini pendapat yang lebih baik, yaitu satu lembar yang bisa menutupi semua anggota tubuh mayit. Kalau pendapat yang lain, mungkin ini tidak jarang dipakai, yaitu batas minimal mengkafani jenazah, yaitu kain yang bisa menutupi aurat. Jadi kalau menutup aurat berarti bisa kita bayangkan kalau misalkan kita menggunakan kaul tersebut, maka ketika ada jenazah laki-laki, kemudian cara mengkafaninya menggunakan cara yang minimal, yaitu cuman menutupi pusar ke atas sedikit, kemudian lutut ke bawah sedikit. Ini bisa jadi masalah kalau di daerah kita. Kemudian di daerah sini memang kebanyakan menggunakan yang minimal, yaitu menutupi semua anggota tubuh mayit cuman satu lembar. Jadi mulai ujung kepala sampai ujung kaki, jadi bisa ditutup semua menggunakan satu kain, itu sudah cukup minimal. Kecuali
kecuali kepala bagi orang yang muhrim. Jadi ketika ada orang muhrim kok meninggal, belum sampai tahallul ya, berarti ada orang muhrim belum sampai tahallul kok kemudian meninggal, maka muhrim tersebut dikafani, akan tetapi bagian kepalanya tidak perlu ditutup karena masih menyandang status ihram. Itu kalau muhrim laki-laki. Kalau yang muhrimah kecuali wajah, jadi semua anggota tubuh kecuali wajahnya. Karena kalau perempuan ihram ini memang tidak boleh ditutup wajahnya. Itu untuk minimal mengkafani jenazah. Kemudian untuk maksimalnya, jadi maksimal mengkafani jenazah baik laki-laki ataupun perempuan ini terdiri dari 5 potong kain. Laki-laki 5 potong, wanita 5 potong. Yang membedakan rinciannya. Jadi yang pertama laki-laki dahulu, itu ketika ada jenazah laki-laki, keluarga menyiapkan 5 lembar kain dengan rincian yang 3 lembar kain utuh. Jadi kain utuh yang bisa menutupi anggota tubuh mayit. Jadi kain yang besar, kemudian 1 kain baju kurung. Jadi baju kurung ini gambarnya seperti lembaran kain, kemudian yang tengah diberi lubang untuk masuk ke kepala. Jadi seperti kaos, cuman nggak ada lengannya. Ini gambaran baju kurung, kemudian ditambah 1 kain sorban. Jadi untuk laki-laki rinciannya 3 lembar kain kafan yang utuh, yang besar, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian ditambah 1 baju kurung, yang kemudian 1 sorban, 1 kain sorban. Itu untuk mayat laki-laki. Kemudian yang mayat perempuan juga 5 potong kain. Rinciannya 2 kain utuh yang besar, jadi cuma 2 lembar saja dari atas kepala sampai kaki, sampai bawah, itu 2 lembar. Kemudian 1 baju kurung tadi sama yang digunakan bagi laki-laki, kemudian 1 mukena, kerudung, kemudian yang terakhir kain izar. Jadi izar ini untuk menutupi antara pusar sampai lutut. Jadi ini kalau digabungkan, kalau dilihat secara gambarannya, ini kafan bagi laki-laki dan perempuan, walaupun sama-sama 5 lembar, ini kelihatannya tebal yang perempuan. Karena perempuan tadi ada beberapa bagian yang untuk menutupi dari pusar sampai lutut. Kemudian yang bawahnya ada gamis, kemudian ditambah lagi dengan mukena atau kerudung. Jadi itu yang perlu dipersiapkan. Kemudian tata caranya. Kalau kain kafan yang diperinci tadi sudah siap, maka tata caranya yang pertama yaitu ketika jenazah dimandikan, ada yang menyiapkan kain kafan tadi. Jadi urutannya kain kafan yang paling bawah, sebelum kain kafan, jadi yang paling bawah dikasih tali pocong istilahnya. Jadi tali pocong di 3 helai yang kira-kira ada di atas kepala, ditaruh di atas meja, atau biasanya langsung ditaruh di apa istilahnya, cekadel. Kalau bahasa Indonesia ya cekadel. Jadi ditaruh paling atas 1 helai, kemudian di bagian perut, kemudian yang terakhir di bagian bawah. Setelah 3 helai tadi ditempatkan, kemudian di atas helaian tali tadi dilembarkan 3 untuk mayat laki-laki, 3 lembar yang paling besar, 3 lembar kain putih yang paling besar, ditumpuk yang rata, jadi ujung ketemu ujung, kemudian ditaruh di atas tali.
kemudian baju kurung dan sorban. Jadi memang persiapannya harus sebaik mungkin. Pokoknya diusahakan ketika mengkafani jenazah tidak terlalu banyak menggerak-gerakkan jenazah. Jadi jenazah misalkan jenazah ditempatkan di sekatel keranda, ditempatkan di keranda, padahal kain kafannya belum ditaruh di situ. Ini nanti mengangkat jenazah lagi, kemudian baru dilembarkan lagi. Ini terlalu sulit. Karena walaupun jenazah ini sudah meninggal, sudah tidak bernyawa, sebenarnya mayit ini bisa merasakan apa yang dirasakan ketika masih hidup. Jadi makanya kemarin ketika kita membahas tentang cara memandikan jenazah, memandikannya dengan cara yang pelan-pelan, halus, jangan sampai melakukan gerakan-gerakan yang kira-kira menyakiti tubuh si mayit ini. Jadi memang untuk menggerakkan mayit ini diminimalkan saja. Yang kemudian setelah rincian tadi diletakkan secara berurutan, kemudian mayit diletakkan, mayit yang sudah dihanduki kering, yang mulai kepala sampai bawah sudah dikeringkan badannya, kemudian diletakkan di atas kain yang sudah ditata tadi. Kemudian caranya, yang pertama untuk untuk mayat laki-laki sorban digunakan dulu. Jadi sorbannya bukan seperti sorban orang mau jamaah diputar di kepala, bukan seperti itu. Jadi cukup mirip dikerudungkan gitu. Kemudian baju kurung, jadi baju kurung dimasukkan, mulai baju kurung kira-kira panjangnya ya setengah badan dimasukkan, kemudian 3 lembar kain kafan yang besar. Caranya nutupnya tidak langsung 3 lembar ditutup, bukan seperti itu. Jadi 1 lembar yang sebelah kanan ditutup, 1 lembar saja, kemudian yang kiri ditutupkan ke tubuh mayit, kemudian kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Jadi caranya istilahnya zigzag. Jadi tidak 3 lembar kanan ditutupkan, yang kiri ditutupkan, bukan seperti itu. Jadi 1 lembar kanan, 1 lembar kiri, 1 lembar kanan, 1 lembar kiri. Jadi supaya penutupannya ini benar-benar sempurna. Kemudian untuk ada beberapa kesunahan-kesunahan, jadi di antara lembaran-lembaran kain tadi diberi wewangian. Kalau biasanya di daerah sini diberi kapur barus. Jadi diberi kapur barus tujuannya untuk supaya ketika sudah di dalam kubur, nanti ketika dikuburkan tidak cepat diserang hewan-hewan yang ada di bawah tanah. Jadi biasanya hewan-hewan di bawah tanah kan memang menjauhi hal-hal yang wangi. Makanya si mayit ketika dikafani diberi wewangian dengan tujuan supaya tidak cepat diserang oleh hewan-hewan. Kemudian setelah yang terakhir 3 lembar tadi sudah ditutupkan semua, kemudian tali pocongnya jangan lupa. Tali pocong diusahakan ditaruh di sebelah kiri mayit. Jadi untuk talinya ditaruh di sebelah kiri menggunakan tali yang mudah dilepas, tali wangsul. Jadi tujuannya apa? Karena nanti ketika sudah di dalam kubur, nanti talinya dilepas. Jadi tali pocong ini cuman untuk membantu ketika masih ada ketika sebelum dikubur. Jadi diusahakan talinya berada di sebelah kiri mayit, kiri tubuh mayit. Di pocong yang atas di tali sebelah kiri, yang badannya sebelah kiri, yang kakinya sebelah kiri. Karena nanti ketika di dalam kubur, posisi mayit kan kepalanya ada di utara, kakinya ada di selatan, dengan menghadap ke arah kiblat. Otomatis kan yang tubuh yang kiri kan yang ada di atas, jadi untuk mempermudah melepas tali. Kalau misalkan talinya ditaruh di sebelah kanan, nanti
sulit. Jadi sulit nanti jenazah sudah diletakkan di bawah, nanti diputar lagi, ya ini kesulitan nanti. Itu kemudian sebelum tadi ada yang kelewatan, sebelum di kain kafannya sebelum ditutupkan ke tubuh jenazah, semua lubang yang ada di tubuh mayat ditutup dengan kapas. Ditutup dengan kapas, biasanya kapasnya dikasih wewangian, dan semua anggota sujud, kepala batuk, kemudian kedua telapak tangan, kemudian lutut, dan yang terakhir jari-jari kaki, itu dikasih kapas. Itu sekilas tentang cara mengkafani mayit. Memang kalau kita belajarnya seperti ini memang agak sulit ya. Karena biasanya ketika di madrasah aktif dengan tatap muka, biasanya saya beri contoh, saya bawakan kain kafan, terus nanti akhirnya praktek secara langsung. Jadi memang ada yang pura-pura jadi mayit, ya memang benar-benar dipocong. Kemudian ada beberapa yang membantu. Sekian untuk materi jenazah, itu kita baru mendapat 2 poin, yang kemarin memandikan jenazah, yang sekarang mengkafani mayit. Untuk salat jenazah dan menguburkan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih Bapak Nafi.